Ini 1. Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang karena meminum mata air keabadian atas petunjuk Allah. 2. Nabi Isa saat hendak disalib, Allah mengangkatnya ke surga, sedangkan orang yang disalib saat itu sebenarnya bernama Yudas Iskariot, yakni muridnya yang durhaka. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa diutus lagi ke bumi untuk memerangi Dajjal. 3. Nabi Idris saat melakukan perjalanan ke neraka dan ke surga, sendal Nabi Idris tertinggal di surga, malaikat Israel pun menyuruhnya untuk mengambilnya. Setelah masuk kembali ke dalam surga, ternyata Nabi Idris enggan meninggalkan surga lagi karena sudah nyaman. Ia pun meminta malaikat Israel untuk membiarkannya di surga. 4. Nabi Ilyas saat nyawanya akan dicabut malaikat, Nabi Ilyas sedih dan menangis, karena jika meninggal, tak akan bisa lagi berzikir kepada Allah. Akhirnya Allah menangguhkan pencabutan nyawanya, dan memberinya kesempatan untuk terus berzikir. Ya Latif sebanyak 7 kali setelah wudhu, kemudian usapkan ke wajah dan dada. Insya Allah wajah akan berseri, hati akan tenang, dan rezeki akan. Bacalah Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif sebanyak 7 kali setelah wudhu, kemudian usapkan ke wajah dan dada. Insya Allah wajah akan berseri, hati akan tenang, dan rezeki akan. Pakai handphone untuk dapat syurganya Allah. Postingan kebaikan. Anda posting subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 500 orang yang nonton, 500 orang melihat status Anda, 500 orang baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, 500 orang Anda panen pahala semuanya tuh buat Anda. Kata Rasulullah, man dalla alal khair kafa'ilih. Banyak tuh. Ini kuburan kakek. Beliau memang percaya benar ya. Alhamdulillah. Ya minggu libur ya. Baca 11 kali di tengah malam nanti. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Malikul Haqqul Mubin. Insyaallah segala hajatmu dalam kesehatan, dalam karir, dalam asmara akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 4 zikir pembuka pintu rezeki. Yang sudah like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya, amin. Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki. Pertama, memperbanyak membaca La haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan La haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Tabrani. Kedua, membaca La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin. Dalam sebuah hadits disebutkan, barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallahul Malikul Haqqul Mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Ketiga, membaca surah Al-Ikhlas, sebagaimana sabda dari Rasulullah, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, membaca Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim.